Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui ketidakpantasan kita, bahwa kita sering jatuh ke dalam kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka mari kita memohon belas kasih dan pengampunannya agar pantas dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Intensi misa kita pertama untuk mendoakan arwah Mama Chong Siu Sa dan Papa Paulus Hyo Konfo. Semoga mereka mengalami kebahagiaan bersama Allah di surga. Dan kita mendoakan juga untuk mereka yang sakit, khususnya Bapak Faronto yang sedang diopname di Caritas di ICU, dan Bapak Yohanes yang juga masih dalam proses penyembuhannya, teman seperziarahan kami yang kena serangan jantung dan masih tetap tinggal di Italia untuk memperoleh kesembuhannya. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai anak manusia yang tinggal di tengah kami. Semoga kami siap menyambut kedatangannya kembali dengan menjaga diri dari segala celah dan noda dosa. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah empat binatang besar dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macan tutul.
ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu, tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu, tampak seorang serupa dengan Anak Manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang telah lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa Anak Manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai Raja, dan segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai gunung gemunung. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala yang bergerak di air. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Bapak Ibu, para suster yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya sampai di pasturan, saya melihat tunas di depan patung Bunda Maria itu sudah muncul. Ada yang sudah lebat, ada yang masih muncul malu-malu, itu di bagian belah sana malah yang dekat dengan patung Bunda Maria. Tapi sudah memberikan suatu harapan, ya, harapan bahwa pohon itu akan tumbuh, akan memberi kerindangan, akan bisa kita rasakan nanti keindahan bunganya. Saya harap yang dua nanti bunga putih, yang di pinggir jalan itu bunga pink, yang bisa menarik orang, oh ini adalah Paroki Hati Kudus, di mana Mandarin sejak awal sampai sekarang menjadi kekasannya, ciri khas itu. Waktu saya membaca ini, ada tunas begitu, saya ingat tadi itu. Ada tanda kehidupan, ada tanda perkembangan. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup berkomunitas, hidup sebagai satu komunitas atau suatu paroki murid-murid Yesus. Kita harus diajak oleh Tuhan untuk melihat tunas-tunas kehidupan, yaitu kebaikan di dalam keluarga kita, di lingkungan kita, pelayanan di dalam kehidupan menggereja kita, satu paroki atau lintas paroki, atau dalam kelompok-kelompok kategorial. Ada pertumbuhan, perkembangan kasih. Maka kalau itu ada apa yang dikatakan oleh Yesus, langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Artinya apa? Itu buah dari firman Tuhan, dari sabda Allah yang menyuburkan iman kita, menyuburkan keinginan untuk melayani dan bertumbuh dalam kasih. Mari kita mensyukuri apa yang sudah kita lihat, tunas-tunas iman, tunas kebaikan dan kasih, entah itu dalam keluarga, komunitas, dan paroki kita. Tuhan memberkati.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Mulia, terimalah persembahan kami umat-Mu yang menantikan dengan tekun hadirnya kepenuhan kerajaan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu, Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat
selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa pada sore hari ini, Chong Siu San dan Paulus Hiu Konpo, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya.
Buku Ibadat Adorasi halaman 82. 82. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menebus kami. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk menyelamatkan kami. marilah menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian bab 18 ayat 26 sampai 33. Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Di hadapan Sakramen Maha Kudus, Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, mari kita memohonkan hal-hal yang baik bisa muncul di dalam keluarga kita. Tunas-tunas kehidupan, kebaikan, kasih, ketulusan, pelayanan, dan juga keberanian untuk berkorban. Sebagaimana Abraham memberanikan diri untuk memohon kerahiman Allah bagi umat di Sodom. Mari kita mohon agar rahmat juga turun melalui iman kita, kepercayaan kita, kasih kita yang kita satukan dengan korban Kristus yang hadir di tengah kita, agar banyak dari antara kita, dari keluarga kita, dari mereka yang begitu jauh dari keselamatan, mengalami kerahiman Allah. Kita masuk dalam keheningan.
4. Ya Yesus Maha Pengasih, cinta kasih-Mu tak terbatas dibalas oleh manusia dengan kelalaian dan kealpaan, dengan penghinaan yang amat besar, serta rasa tidak tahu berterima kasih. Lihatlah kami di depan altar-Mu dengan pernyataan hormat yang istimewa, berusaha mempersembahkan pepuli atas dosa, kelalaian dan penghinaan yang dibuat orang di mana-mana terhadap hati-Mu yang Maha Kudus. Kami insaf bahwa kami pun turut bersalah memperlakukan Dikau dengan tidak pantas. Kami sungguh menyesal dan mohon belas kasih-Mu pertama-tama untuk diri kami sendiri. Kami mau bermati raga dengan sukarela, bukan hanya untuk memperbaiki dosa-dosa kami, tetapi juga dosa mereka yang tersesat, jauh dari jalan keselamatan, yang enggan mengikuti-Mu, gembala dan pemimpin, atau yang menginjak-injak janji permandiannya, dan yang mencampakkan hukum-Mu. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami menjadi silih bagi kehormatan gereja-Mu. Kami mau memulihkan kehormatan, baik untuk segala kesalahan yang menyedihkan, maupun untuk kesalahan kami masing-masing, untuk kehidupan dan pandangan hidup yang aib dan tidak sopan, untuk tipu muslihat yang menghadang jiwa mereka yang tidak bersalah, untuk sumpah melawan Dikau dan semua orang kudus, untuk fitnah terhadap wakil-Mu di dunia dan sesamanya, untuk kelalaian dan pelanggaran terhadap sakramen cinta kasih ilahi, serta untuk kejahatan umum bangsa-bangsa yang memberontak terhadap kekuasa dan ajaran gereja yang telah Kau dirikan. Sekarang kami mempersembahkan kepadamu pemulihan yang Engkau persembahkan sendiri kepada Bapa, yang setiap hari Engkau perbaharui di altar kami guna memulihkan kehormatan ilahi-Mu yang dicemarkan. Di samping itu, kami mempersatukan diri kami dengan pemulihan Bunda Maria, semua orang kudus dan semua orang Katolik yang suci. Semua itu kami perbuat dengan pertolongan rahmat-Mu, dengan iman yang teguh, dengan hidup tulus, dan dengan melakukan perintah-perintah Injil, terutama hukum cinta kasih. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet vide supplementum sensum defectui genitori laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedent Putra
Engkau telah memberi kami roti surgawi, yang mengandung segala kesegaran. marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi yang kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nyalakanlah hati kami, Kasih hati kudus Yesus, kuasailah hati kami, kekuatan hati kudus Yesus, dukunglah hati kami, kesabaran hati kudus Yesus, janganlah lelah dengan hati kami, kerajaan hati kudus Yesus, rajailah hati kami, kebijaksanaan hati kudus Yesus, ajarilah hati kami, kehendak hati kudus Yesus, siapkanlah hati kami, karya hati kudus Yesus,